Good afternoon, selamat siang anak-anak kelas 5 semuanya. Bersama dengan Mr. Angga di sini. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris, yang mana kita masih pada lesson 3 tentang degrees of comparison. Jadi untuk degrees of comparison itu ada 3 ya yang akan dibahas, yang akan kita pelajari. Yang pertama ada positive degree, kedua ada comparative degree, dan superlative degree. Yang mana positive degree dan comparative degree sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pada hari ini kita akan berfokus pada superlative degree. Nah, untuk poin-poin pembahasan di sini yang pertama ada definition atau pengertian dari superlative degree. Yang kedua ada structure atau bentuk frasa ataupun kalimat dalam superlative degree. Dan yang terakhir kita akan mereview seluruh pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ada superlative degree ya. Jadi sedikit yang Mister bisa sampaikan di sini, superlative degree itu mirip ya penggunaannya dengan comparative degree. Perubahan dari adjectives ke superlative degree ya, mirip seperti perubahan dari adjectives ke comparative degree atau comparative adjectives ya. Jadi Mister kira di sini kalian tidak akan menemukan kesulitan yang begitu berarti, karena materi ini sama dengan materi comparative degree ya yang sudah kita sempat pelajari. Oke. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas tentang definition atau pengertian dari superlative degree ya. Superlative kita bisa baca bersama-sama ya. Superlative degree. Superlative adjectives are used to describe an object which is at the upper and lower limit of quality. Nah, jadi di sini Mister coba ya jelaskan secara singkat, secara jelas-jelasnya. Jadi secara singkat dan secara jelas, arti dari superlative degree di sini adalah paling atau ter, ya. Contohnya paling tampan atau tertampan, paling cantik atau tercantik, paling baik atau terbaik. Nah, intinya superlative degree adalah penggunaan dalam bahasa Indonesia ya, itu artinya paling atau ter. Sedangkan comparative degree yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya itu artinya lebih dari ya. Oke. Jadi itu pengertian singkatnya ya. Nah, jadi untuk superlative degree sini itu menggunakan jadi polanya itu ya, adjektif ditambah dengan akhiran est ya. Atau most ditambah dengan adjective ya. Jadi polanya sama ya, mirip seperti comparative degree ya. Oke, jadi kita ke next slide ya untuk melihat contoh. Jadi berikut adalah contoh adjektif ditambahkan dengan akhiran est ya. Nah, contohnya di sini ada large ditambah dengan akhiran est menjadi largest. Sedangkan small tambahkan akhiran est menjadi smallest. Fast menjadi fastest, high menjadi highest. Ya. Nah, berikutnya penggunaan dari most ditambah dengan adjective ya. Di sini ada beautiful ya. Tambahkan ya, sebelumnya ada most ya, jadinya most beautiful, artinya paling cantik ya. Dangerous tambahkan dengan most, jadinya most dangerous, jadinya paling berbahaya. Intelligent tambahkan dengan most, jadinya most intelligent, paling cerdas ya. Nah, jadi untuk superlative degree di sini ya, untuk perubahan dari adjectives menjadi superlative adjectives-nya itu rule-nya sama dengan comparative adjectives ya, atau comparative degree.
Jadi itu dibagi menjadi kata sifat dengan one syllable, selanjutnya kata sifat dengan two syllables, kata sifat dengan more than two syllables atau lebih dari 2 suku kata, dan yang terakhir adalah irregular, ya. Jadi kata sifat, ya, dia berubah apakah dengan ditambah akhiran est atau ditambahkan dengan most, itu bergantung dari penggunaan syllables atau suku kata, ya. Itu secara umum. Nah, yang pertama kita akan membahas di sini adjectives with one syllable atau kata sifat dengan satu suku kata, ya. Jadi kita bisa baca definisinya bersama-sama. Add est for the superlative if the adjective has a consonant plus single vowel plus consonant spelling. The final consonant must be doubled before adding the ending. Jadi sini artinya kita menambahkan akhiran est untuk superlative adjectives jika kata sifatnya terdiri dari atau terdapat pola konsonan ditambah huruf vokal ditambah huruf konsonan. Setelah itu huruf konsonan terakhir harus dibuat double, ya, atau digandakan sebelum kalian menambahkan akhiran est. Ini rule-nya sama seperti comparative degree, ya, yang one syllable. Jadi kita ambil contoh, ini ada kata sifat fat yang artinya gendut, ya, atau gemuk. Jadi fat di sini, F-nya di sini sebagai konsonan atau huruf konsonan, A-nya sebagai huruf vowel atau huruf hidup, ya, atau huruf vokal. Nah, dan T-nya di sini sebagai huruf konsonan. Nah, karena polanya konsonan vowel konsonan, maka konsonan terakhir dibuat double, ya, atau digandakan. Jadinya double T, ya, lalu tambahkan akhiran est. Jadinya fattest, yang artinya paling gemuk atau paling gendut, ya. Jadi ya sangat mudah, ya. Nah, contoh lainnya ada sad, polanya consonant, vowel, consonant. Maka tambahkan akhiran konsonan, ya, konsonan yang sama dengan konsonan yang terakhir, jadinya double D di sana. Dan tambahkan akhiran est, jadinya saddest, paling sedih, ya. Oke. Nah, yang berikutnya ada adjectives, ada kata sifat dengan 2 syllables, ada 2 suku kata. Jadi kita baca definisinya terlebih dahulu, ya. Adjectives with 2 syllables can form the superlative either by adding est or by preceding the adjective with most. Di sini maksudnya kata sifat dengan 2 syllable dapat membentuk kata sifat superlatif dengan menambahkan akhiran est atau dengan mengawali atau meletakkan kata most sebelum kata sifat, ya. Nah, kita bisa baca bersama lagi, ya. In many cases, both forms are used, although one usage will be more common than the other. If you are not sure whether a two-syllable adjective can take a superlative ending, play it safe and use most instead. Nah, jadi di sini maksudnya, ya, dalam berbagai kasus, ya, dalam banyak sekali kejadian. Jadi kedua bentuk ini, ya, penggunaan est dan most itu biasanya digunakan, ya, sering digunakan dalam kata sifat dengan 2 syllables, ya. Tapi hanya satu dari penggunaan tersebut yang benar, ya. Nah, agar kalian tidak bingung, ya. Jadi kalian lebih baik menggunakan most, ya, agar aman seperti itu. Jika kalian bingung apakah kata sifat dengan 2 syllables apakah menggunakan most atau akhiran est, nah kalian bisa menggunakan most, ya, jika tidak yakin, ya. Oke, masih ada penjelasan di sini.
For adjectives ending in y, change the y to an I before adding the ending. Jadi, jika ada kata sifat yang berakhiran dengan huruf y, maka kalian harus merubah y-nya itu dengan i ya, sebelum kalian menambahkan akhiran est. Oke, mari kita lihat contoh ya biar lebih jelas. Sini ada kata sifat happy ya dengan 2 syllables. Jadi, mohon maaf, di sini ada kata sifat happy ya. Jadi dia berakhiran y ya, atau berakhiran y. Nah, sesuai dengan definisi tadi, jika kata sifat berakhiran huruf y, maka kalian wajib mengganti huruf y dengan i, lalu menambahkan akhiran est. Jadinya happiest, atau yang paling bahagia ya. Nah, kadang jika kalian tidak yakin atau kurang yakin apakah kata sifat tersebut menggunakan kata most atau akhiran est, kalian bisa menggunakan most ya untuk bermain aman, to play it safe ya. Nah, berikutnya ada busy ya. Nah, kita ganti ya, jadi y diganti menjadi i, lalu kalian tambahkan akhiran est, jadinya busiest. Dan cara kedua di sini dengan menambahkan most ya. Sama seperti tadi, jika tidak kurang yakin ya, kalian bisa tambahkan saja most untuk kata sifat dengan 2 syllables. Oke, kita ke bagian ketiga ya, syllables dengan adjectives with 3 or more syllables, kata sifat dengan 3 atau lebih suku kata ya. Jadi kita baca definisinya terlebih dahulu. Adjectives with 3 or more syllables form the superlative by putting most in front of the adjective ya. Jadi sini kata sifat dengan 3 atau lebih suku kata membentuk kata sifat superlatif dengan menambahkan most di depan atau sebelum adjective ya. Jadi jika kalian menemukan kata sifat seperti ini, kalian wajib ya tambahkan most. Jadi tidak bisa kalian tambahkan akhiran est, hanya most ya. Contohnya beautiful ya, cantik. Sini ada 3 suku kata ya, beautiful. Nah, karena terdiri dari 3 suku kata, kita menambahkan most. Selanjutnya ada powerful, terdiri dari 3 suku kata juga, yaitu powerful. Karena itu kita tambahkan awalan most ya, ada kata most sebelum kata sifat tersebut. Most powerful, paling kuat ya. Oke, yang ketiga, mohon maaf, di sini yang keempat ya. Ini ada salah pengetikan, mohon maaf. Jadi untuk irregular comparatives ada kata di sini superlatif ya, mohon maaf, salah pengetikan ya. Jadi irregular superlatives. Jadi bentuk superlative form atau superlative adjectives yang tidak beraturan ya. Jadi di sini maksudnya dia tidak menggunakan most ataupun est ya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Di sini ada good, dia menjadi best. Jadi dia tidak menjadi, bukannya menjadi goodest atau most good, tapi menjadi best. Terus bad, dia menjadi worst. Little, dia menjadi least. Much, dia menjadi most. Ya. Oke. Nah, berikutnya ada structure ya, atau bentuk ya, struktur frasa ataupun kalimat. Di sini sentence structure atau struktur kalimat. Jadi rumusnya bisa kalian lihat di sana, ada formulanya itu. Dalam bentuk kalimat superlatif itu polanya subject ditambah dengan verb ataupun to be, lalu ditambahkan dengan the ya. Jadi penggunaan superlatif adjectives wajib ada kata the ya sebelumnya. Setelah itu kalian tambahkan adjective superlative, lalu kalian tambahkan noun atau noun phrase ya. Terus bertinggal juga dengan object. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja contoh berikut.
I am the smartest student. Ya, di sini kita bahas bersama-sama ya struktur kalimatnya. Jadi I di sini berfungsi sebagai subjek. Jadi am berfungsi sebagai to be. Nah, the ini adalah artikel ya. Jadi sebelum adjektif superlatifnya itu wajib harus ada kata the ya. Wajib kalian isi di sana. Nah, setelah kata the baru superlatif adjectivesnya sana, yaitu smartest. Ya. Yang artinya paling cerdas ya. Dan yang terakhir student di sana sebagai kata benda ya, atau noun atau noun phrase. Jadi itu struktur kalimatnya yang paling sederhana. I'm the smartest student. Saya adalah siswa paling cerdas. Nah, kadang kalian bisa tambahkan ya kalimat tersebut agar kesannya dia lebih jelas ya. Nah, kalian bisa tambahkan di sana at school ya. At school di situ adalah sebuah adverbial place atau keterangan tempat ya. Nah, jadi biasanya superlative adjectives itu ditambahkan dengan keterangan tempat ya. Jadi untuk memperjelas kalimatnya. Di sini jadinya I'm the smartest student at school. Saya adalah murid paling cerdas di sekolah. Seperti itu ya. Jadi berikut contoh lain. Nah, kalimatnya rendang is the most delicious food. Kita ulas bersama-sama ya. Struktur kalimatnya jadi rendang itu sebagai subjek, is sebagai to be ya. Nah, wajib tambahkan artikel the sebelum adjektif superlatifnya. Nah, terus ada most delicious merupakan adjektif superlatifnya ya. Mohon maaf salah pengetikan. Nah, jadi dia menggunakan most kan delicious, kata sifatnya itu terdiri dari delicious ya, ada 3 suku kata juga delicious. Nah, seperti itu. Jadi dia ditambahkan dengan most. Oke, yang terakhir tambahkan dengan noun atau noun phrase ya, yaitu food. Rendang is the most delicious food. Rendang adalah makanan paling enak ya. Baik, kita sudah sampai pada pembahasan ketiga. Jadi kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari ya, atau kita sudah bahas bersama-sama. Di sini construct a superlative sentence based on the picture. Jadi coba kalian isi ya kotak yang atau bagian yang kosong itu dengan superlative adjectives ya. Kira-kira seperti apa nanti superlative adjectives-nya. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama kalimatnya. The blue whale is the blah 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 animal on the planet. Jadi paus biru itu hewan paling apa ya di planet ini? Nah, di sini kita kalau mau mempelajari tentang superlatif itu mempelajari tentang fakta ya. Di sini paus biru faktanya adalah hewan yang paling besar ya di dunia. Jadi untuk besar sendiri bahasa Inggrisnya large ya. Nah, jadi paus biru itu hewan terbesar atau paling besar. Karena itu kita tambahkan akhiran est ya, karena large terdiri dari satu suku kata. Menjadi largest ya. Nah, kalimatnya menjadi seperti itu ya. The blue whale is the largest animal on the planet. Paus biru adalah hewan terbesar di planet ini ya. Nah, kita ke contoh yang berikutnya. Nah, sana ada gambar diamonds ya, atau berlian. Diamonds are the blah 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 gemstones. Jadi diamond itu adalah blah 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 gemstones. Gemstones itu batu mulia ya. Diamond itu yang paling apa? Batu mulia paling apa? Nah, seperti itu. Oke, pertama kita ketahui faktanya bahwa diamonds itu jenis batu mulia paling mahal ya. Jadi mahal bahasa Inggrisnya expensive ya. Jadi expensive terdiri dari 3 suku kata ya.
maka kita tambahkan most sebelum kata sifatnya. Jadinya most expensive, termahal ya, atau paling mahal. Jadinya kita letakkan pada bagian yang kosong. Nah, jadinya diamonds are the most expensive gemstones. Berlian adalah batu mulia paling mahal. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah ya. Superlative adjectives tidak terlalu rumit ya. Jadi kalian triknya sudah kita sempat pelajari pada comparative degree ya. Jadi di sini hanya penyampaian sedikit saja, yaitu penggunaan dari most ataupun akhiran est ya. Baik, itu merupakan akhir dari pembahasan ya. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, kalian bisa tanyakan ke Mr. Rangga melalui WhatsApp ya. Nah, dan juga Mr. juga sudah lampirkan latihan-latihan soal pada Google Classroom, nanti bisa dicek dan dikerjakan. Akhir kata, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Goodbye.